Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Nah, hari ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi penalaran analitis tipe kedua, yaitu tipe kombinasi. Sebelum kita mulai, silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar channel kami semakin berkembang dan kami bisa memberikan konten-konten yang lebih menarik untuk sahabat-sahabat Upscape semuanya. Dapat teman-teman lihat, kombinasi atau nama lainnya kombinatorik berkaitan dengan model penyusunan suatu jadwal atau komposisi, kemungkinan posisi benda, dan kemungkinan lainnya. Contoh permasalahan yang sering disajikan ada 4, yaitu pertama, mengenai bagaimana membuat jadwal. Jadwal di sini bisa jadi jadwal pertandingan, atau jadwal sekolah, atau mungkin jadwal piket. Yang kedua, mengenai bagaimana posisi duduk berhadapan. Yang ketiga, mengenai posisi duduk melingkar. Dan yang keempat, mengenai antrian presentasi. Ini bisa jadi antrian presentasi dalam kelas ataupun dalam kantor dan presentasi-presentasi lainnya. Ini adalah hal-hal yang sering atau yang akan mungkin teman-teman temui jika berkaitan dengan penalaran analitis tipe kombinasi. Selanjutnya mari kita bahas contoh soal saja agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam suatu acara ada 6 orang, yaitu AD, kita lambangkan misalnya dengan A aja biar mudah dan cepat. Jadi tipsnya, begitu teman-teman dapat nama ataupun hal yang harus ditandai, langsung ditandai. Budi, Cinta, Doni, Eka, dan Fajar yang akan menyampaikan pidato dengan ketentuan. Doni harus maju pertama atau terakhir. Budi harus maju setelah Fajar. Eka maju tepat sebelum atau sesudah Doni. Ade maju setelah Cinta. Eka berjarak tepat 2 urutan dengan Fajar. Pertanyaannya, siapakah yang mungkin berada di urutan kedua dan keempat? Untuk pertanyaan seperti ini, kita harus mencari tahu urutan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita harus mengurutkan nama-nama orang yang 6 ini sesuai dengan ketentuan yang ada seperti pada soal perbandingan urutan sebelumnya. Yang membedakannya, kalau perbandingan urutan sebelumnya kita bermain dengan kata besar dari atau kecil dari, di sini kita akan bermain dengan kata sebelum atau sesudah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini Doni harus maju pertama atau terakhir. Jadi kita buat permisalan pertama Doni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Doni. Nah, ini kemungkinannya ada 2. Dia sebagai yang pertama dan sebagai yang terakhir. Selanjutnya, kita bergerak ke yang kedua. Budi harus maju setelah Fajar. Nah, di sini kan kita belum tahu nih urutan si Fajar di mana. Jadi kita lampaui dulu ketentuan yang ini. Kita tandai yang Doninya karena udah ya. Eka maju tepat sebelum atau sesudah Doni. Nah, ini kata kuncinya si Doni nih. Tepat sebelum atau sesudah. Artinya, kalau Doni maju pertama, maka si Eka akan maju ke 2. Tapi kalau Doni maju terakhir, maka Eka akan berada di urutan ke 5. Lalu selanjutnya kita baca lagi. Ade maju setelah Cinta. Kita belum tahu siapa, kita lanjutkan lagi. Eka berjarak tepat 2 urutan dengan Fajar. Nah, siapakah yang mungkin berada di urutan kedua dan keempat? Berarti di sini kita udah bisa mulai bermain kata-kata. Yang pertama, Eka maju tepat sebelum atau sesudah Doni, ini udah ya. Ade maju setelah Cinta. Nah, Ade maju setelah Cinta. Berarti kalau kita pakai urutan yang ada di sini, kemungkinannya kita mengisi Ade Cintanya di urutan 1 sampai 4. Kalau kita pakai kemungkinan yang pertama, maka urutannya adalah 3 sampai 4. Nah, di sini biasanya kita diberi bantuan pada option. Karena soal ini kan ada 2 kemungkinan ya, sahabat Upscape semuanya. Pada soal ini, optionnya yang pertama itu ada A, Budi dan Cinta, B, Eka dan Ade, C, Ade dan Budi, D, Fajar dan Doni, E, Eka dan Cinta. Jadi kemungkinan yang berada di urutan kedua dan keempat, kita patokin yang kedua dulu, itu ada Budi, Eka, Ade, Fajar, dan Eka kembali berdasarkan optionnya. Maka dari option 1 dan 2 ini, kita bisa melihat bahwasanya kemungkinan yang pertama jauh lebih sesuai dengan option yang ada. Karena di sini jelas disampaikan bahwasanya ada Eka di dalamnya untuk menempati kemungkinan yang kedua. Berarti kita langsung gagalkan option yang kedua ini. Dan kita mulai pakai fokus pada yang pertama. Nah, lanjut. Di sini tadi Doni udah, terus si Eka juga udah. Maka kita masuk ke sini. Budi harus maju setelah Fajar. Nah, di sini dibilang Eka berjarak tepat 2 urutan dengan Fajar. Maka di sini ada Budi, di sini ada Fajar. Karena Eka harus berjarak 2 dengan Fajar. Ini 1, 2. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan jarak 2-nya tadi.
Lalu kita langsung menuju ke ini. Ade maju setelah cinta. Berarti cintanya duluan. Maka posisi cinta di nomor 4 dan Ade terakhir. Jadi urutan yang pertama maju sampai yang terakhir adalah yang pertama itu Doni, lalu kemudian Eka, yang ketiga ada Budi, yang keempat ada Cinta, lalu disusul oleh Fajar, dan yang terakhir Ade. Nah, seperti ini. Jadi berdasarkan urutan yang kita temukan, kemungkinan yang berada di urutan kedua dan keempat adalah Eka dan Cinta. Maka jawaban yang benar sesuai dengan option tadi adalah E, Eka dan Cinta. Seperti itu. Terkadang ada juga soal dengan tipe seperti ini yang sama persis sahabat Upscape semuanya, tapi mereka menanyakan urutan pidato dari yang paling akhir hingga paling awal. Nah, kita kan tadi dapatnya urutan dari awal ke akhir ya, sahabat Upscape semuanya. Jadi untuk menjawab soal itu kita tinggal membalik saja jawaban yang kita dapat. Maka urutannya jadi Ade, Fajar, Cinta, Budi, Eka, dan Doni. Jadi sahabat Upscape semuanya harus jeli terlebih dahulu. Sahabat-sahabat mencarinya dari yang mana? Urutan awal ke akhir kah? Atau akhir ke awal? Biar tidak salah pada saat menjawab soal. Karena biasanya kita cenderung salah saat menjawab soal. Kita mencari dari awal sampai akhir, sementara di soal menanyakannya dari akhir ke awal. Seperti itu. Bisa kan sahabat Upscape semuanya? Sekian contoh soal dari saya. Silakan diklik tombol subscribe-nya agar channel kami semakin berkembang. Dan silakan like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman dari sahabat-sahabat Upscape semuanya bisa mendapatkan kebaikan dan juga informasi terkait bagaimana cara menjawab soal penalaran analitis tipe kombinasi ini. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!